Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Ini merupakan pertemuan ke-6 dan ke-7, jadi kita jadikan satu materinya di dalam satu materi video. Saudara sekalian, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam, yang mana diharapkan nanti mahasiswa setelah mempelajari bab ini, maka bisa mengetahui bagaimana konsep pendapatan nasional, kemudian bagaimana cara menghitungnya, bagaimana urgensinya, dan bagaimana konsepnya di dalam ekonomi Islam. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi pertama. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional di sini itu merupakan ukuran nilai dari output berupa barang dan jasa yang sudah dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam tempo 1 tahun. Jadi periode tertentu biasanya itu dalam 1 tahun gitu ya, saudara sekalian. Nah, ini konsep dari pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri. Di dalam konsep pendapatan nasional, di dalam konsep ekonomi konvensional, itu dilihat dari GNP real atau GDP-nya. Nah, GNP real ini atau GDP itu dijadikan sebagai indikator dari kesejahteraan dan penggunaan parameter gitu ya untuk mengukur kesejahteraan di masyarakat suatu negara. Nah, saudara sekalian, ternyata ada kritik terhadap konsep GNP real dan GDP ini. Mengapa? Karena ternyata seluruh instrumennya itu masih dipertanyakan di dalam pandangan ekonomi Islam. Misalkan, kalau seluruh indikator dijumlahkan, baik di dalam GNP real atau GDP, dimasukkan ke dalam formulanya gitu ya. Nah, ternyata produktivitas tingkat GNP real dan GDP-nya itu rendah, semakin rendah setiap tahunnya. Yang artinya mungkin bisa disebabkan karena berkurangnya jam bekerja dari masyarakat. Nah, berkurangnya jam bekerja yang dilakukan oleh masyarakat bukan berarti mereka itu tidak sejahtera. Justru dengan berkurangnya jam bekerja, mereka bisa lebih banyak di rumah, melakukan banyak hal bersama keluarga yang ternyata di dalamnya juga ada aktivitas produktif gitu ya, ada kegiatan produksi juga di situ yang dilakukan bersama keluarga. Yang artinya kesejahteraan menurut ekonomi Islam mengkritik indikator dari GNP real dan GDP ini bukan satu-satunya instrumen yang bisa digunakan untuk melihat kesejahteraan sebuah negara itu. Nah, di sini di dalam ekonomi Islam, falah digunakan sebagai alat ukur kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam. Falah dalam artian apa? Yaitu kemenangan di dunia dan di akhirat. Yang mana kebutuhan yang ada di dunia dan kebutuhan yang ada di akhirat itu seimbang dan bisa tercapai. Nah, dan ini tidak masuk ke dalam instrumen di dalam GNP real dan GDP itu tadi. Nah, kendati demikian, ada solusi nih dari ekonomi Islam itu sendiri. Bagaimana pendekatan pendapatan nasional menurut ekonomi Islam? Bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Nah, saudara sekalian, yang pertama adalah pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kendati GNP itu dikatakan dapat mengukur kinerja kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Nah, namun GNP tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. Oleh karena itu, maka untuk lebih mendekatkan pada ukuran kesejahteraan, ekonomi Islam itu memberikan saran agar produksi kebutuhan pokok memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan barang-barang mewah. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Jadi, saudara sekalian, di dalam suatu negara yang melakukan kegiatan produksi itu kan tidak hanya satu macam barang, namun ada banyak macam barang yang mana produksi dari barang yang produksi kebutuhan pokok dengan produksi barang mewah itu di dalam GNP dan di dalam GNP itu dihitung sama gitu. Jadi ada aktivitas ekonomi di antara keduanya.
Nah, padahal orang-orang yang memproduksi barang-barang mewah dan yang mengkonsumsinya itu kan tidak banyak. Hanya segelintir masyarakat saja. Sedangkan sebagian besar masyarakat yang di Indonesia itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak membeli atau tidak memproduksi juga barang-barang mewah gitu. Oleh karena itu, perlu ada porsi yang sesuai. Barang-barang apa nih yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat? Yaitu barang-barang pokok yang tiap harinya dikonsumsi, yang tiap harinya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, barang pokok ini yang harusnya memiliki porsi yang lebih besar, memiliki komposisi yang lebih besar dalam perhitungan pendapatan nasional itu tadi. Selanjutnya, yang kedua, saudara sekalian, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Nah, untuk mengetahui tingkat produksi di dalam komoditas substansi ini, yang mendasar ini ya, harus diketahui terlebih dahulu tingkat harga yang digunakan. Nah, saudara sekalian, ternyata ketidakmampuan mendeteksi secara akurat pendapatan dari sektor substansi ini jelas merupakan suatu kelemahan yang harus segera diatasi. Karena, mengapa? Karena di sektor ini bergantung nafkah rakyat dalam jumlah besar. Dan ini merupakan masalah dari distribusi pendapatan. Mengapa? Karena biasanya gitu ya, saudara, angka produksi itu dideteksi secara rata-rata. Nah, rata-rata produksi yang dilakukan itu banyak yang di daerah kota. Nah, kalau di daerah pedesaan itu tidak bisa menjangkup keseluruhan. Hanya beberapa saja yang memiliki pencatatan yang baik, yang bisa didata gitu. Nah, hal-hal ini nih, padahal di sektor di pedesaan itu merupakan sektor produksi yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat yang sangat mendasar gitu. Nah, ini dikritik dan ini harus dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga merupakan pendapatan nasional harus mampu mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Nah, mengapa? Karena sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsinya. Saudara sekalian, ada seorang ekonom yang Bapak Prof. William Nordans dan James Tobin, yaitu dengan tulisannya ya, mengenai kesejahteraan yang dituliskan di dalam karyanya Measure for Economic Welfare atau disingkat MEW, di mana ini merupakan konteks dari ekonomi barat yang ternyata masih bisa dan masuk juga kepada konsep ekonomi Islam. Nah, di sini dinyatakan oleh Prof. William dan James, menyatakan bahwa jika JNP itu mengukur hasil, maka konsepnya mereka atau MEW itu tadi merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Nah, di dalam hal ini, saudara sekalian, perkiraan dari MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya, bergantung pada tingkat konsumsinya. Artinya bagaimana, saudara sekalian? Artinya bahwa di sini rumah tangga itu merupakan tolak ukur utama dalam seluruh kegiatan ekonomi untuk mengukur kesejahteraan itu tadi. Nah, kalau kesejahteraan rumah tangga bisa tercapai dan mampu diukur, oh ini sejahtera, ada standarnya gitu ya, maka itu merupakan ukuran kesejahteraan di dalam suatu negara yang lebih konkret menurut MEW. Jadi bukan hanya hasilnya aja, tapi dilihat dari setiap rumah tangga, dari keseluruhan rumah tangga yang ada di negara itu. Nah, ini sesuai dengan pendekatan pendapatan nasional ekonomi Islam. Yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami itu melalui pendugaan nilai santunan dari antar saudara dan sedekah merupakan hal penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal sedekah antar saudara.
Mengapa hal ini menjadi tolak ukur? Berbagi, kemudian bersedekah, merupakan salah satu tolak ukur dari kesejahteraan. Karena dalam hal ini, berbagi itu tadi merupakan sebuah pengukuran atau variabel untuk dilakukan kebijakan dalam pengambilan keputusan di bidang sosial ekonomi sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, contohnya apa? Seperti pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara Muslim, yang mana itu merupakan agenda besar dari suatu negara. Jadi, saudara sekalian, kesejahteraan bisa dilihat juga dari seberapa besar tingkat masyarakat dalam melakukan sedekah, berbagi, atau melaksanakan kewajiban zakatnya. Dengan semakin banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan kewajiban zakatnya atau melakukan kegiatan berbagi antar saudaranya, sedekah, nah maka tingkat kemiskinan dalam suatu negara itu bisa semakin cepat diselesaikan atau semakin mengecil. Itu saudara sekalian. Jadi kesenjangan antara masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang bagus dengan yang kurang bagus gitu ya, dengan yang miskin itu akan semakin mengecil. Karena apa? Adanya distribusi dari masyarakat yang mampu itu tadi, yang kaya itu tadi kepada masyarakat yang miskin. Nah, itu dianggap sebagai salah satu pengukuran yang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan yang merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan suatu negara. Lalu saudara sekalian, bagaimana konsep pendapatan nasional? Nah, ada beberapa konsep yang digunakan di dalam negara kita ya. Nah, yang pertama yaitu PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product. Nah, produk PDB ini adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara di dalam 1 tahun. Jadi seluruh jumlah produk, baik barang dan jasa di dalam setiap unit produksi dalam suatu negara, di negara ini saja gitu ya, selama 1 tahun, nah itu merupakan PDB. Nah, di dalam perhitungannya, saudara sekalian, termasuk juga hasil apa? Yaitu produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Misalkan di Indonesia ya, yang di Indonesia. Jadi tidak hanya warga lokal saja, warga Indonesia saja, namun warga negara asing yang juga melakukan kegiatan ekonomi, berproduksi, baik jasa dan barang di dalam negara Indonesia itu masuk ke dalam perhitungan PDB itu tadi. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional yang selanjutnya adalah PNB atau GNP. Kepanjangannya adalah Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Nah, PNB ini sendiri merupakan seluruh nilai produk, barang, dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Nah, nih kata kuncinya adalah masyarakat suatu negara. Nah, biasanya waktunya dalam kurun waktu 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Misalkan saya berada di Jepang. Saya menghasilkan sesuatu di sana. Nah, saya mendapatkan income. Nah, pendapatan itu tadi juga dihitung. Jadi, setiap warga negaranya, saudara sekalian. Nah, rumusnya bagaimana perhitungannya? GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Itu kalau mau menghitung PNB-nya. Konsep pendapatan nasional selanjutnya adalah NNP, yaitu Net National Product. Merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu. Nah, bagaimana? Yaitu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modalnya. Jadi dilihat dari NNP-nya, dari setiap produksinya ya. Dari setiap jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Rumusnya bagaimana? Yaitu NNP adalah sama dengan GNP dikurangi penyusutan yang terjadi.
Selanjutnya, saudara sekalian, konsep pendapatan nasional selanjutnya ada NNI atau Net National Income. NNI itu merupakan apa? Yaitu jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Nah, di sini rumusnya NNI sama dengan jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat ya, NNP itu tadi, kemudian dikurangi pajak tidak langsungnya. Kemudian selanjutnya, konsep pendapatan nasional yang berikutnya adalah PI atau personal income. Apa itu PI? Yaitu merupakan jumlah dari seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang setelah dikurangi oleh laba ditahan, setelah dikurangi iuran asuransi, setelah dikurangi jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambahkan dengan transfer payment-nya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah sebagai berikut. PI sama dengan jumlah dari NNI plus transfer payment-nya dikurangi dengan jumlah dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan itu tadi. Sekarang saudara sekalian mau mencoba melakukan perhitungan yang mana? Nah, itu bisa dilihat dari berbagai perspektif kalau mau melihat pendapatan nasional di Indonesia. Kemudian ini yang terakhir, yaitu DI, Disposable Income. DI ini merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, saudara sekalian, misalkan ingin mencoba menghitung, silakan melihat setiap instrumennya. Nah, misalkan nih, pendapatan yang diterima masyarakat itu ada berapa? Nah, baru dikurangi pajak langsungnya. Atau saudara sekalian juga bisa langsung melihat datanya, hasilnya. Misalkan, konsep pendapatan nasional GDP-nya nih berapa? Nah, itu juga sudah ada datanya setiap tahunnya. Bahkan bisa dilihat dari 10 tahun, 20 tahun itu kita bisa lihat datanya ada di statistik atau Badan Pusat Statistik bisa diakses secara online. Oke, demikian mengenai konsep pendapatan nasional. Apa yang selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, metode perhitungan pendapatan nasional, bagaimana dan caranya bagaimana gitu ya perhitungannya. Baik, kita masuk ke metode produksi, cara perhitungannya. Jadi ada 3, yang pertama itu metode produksi, saudara sekalian. Nah, metode produksi ini apa? Yaitu kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Nah, jadi perhitungannya itu merupakan pendekatan produksi yang hanya mencakup perhitungan nilai tambahnya saja pada setiap sektor produksi. Rumusnya seperti ini. Pendapatan sama dengan harga nilai tambah ya, dikalikan kuantitas dari barang pertama. Kemudian harga nilai tambahnya dikalikan kuantitas barang kedua. Dan seterusnya sejumlah barangnya, unitnya. Oke, kita masuk ke produk pertama, yaitu kita lihat contohnya di sini tabelnya perhitungan pendapatan produk gamis atau baju ya. Nah, jenis barangnya yang pertama, untuk membuat baju butuh kapas. Nah, kapas itu harganya 12.000. Oke. Oke. Di sini kapas 12.000 karena nilai tambah dimulai dari 0, nilai tambahnya adalah tetap 12.000. Jumlah yang diproduksi 10. Nah, setelah dari kapas itu menjadi benang ya, saudara sekalian. Nah, biayanya harganya itu 16.000. Nilai tambahnya berapa dari 12.000 ke 16.000? Yaitu 4.000. Dijumlahkan, dikalikan, jumlahnya tetap 10. Kemudian menjadi kain. Nah, kain ini harganya berapa? 26.000. Nilai tambahnya berapa? Nilai tambahnya adalah 10.000. Dikalikan dengan jumlahnya atau kuantitasnya ya, 4.000, 40.000, 10.000 nilai tambahnya dikalikan 10 jadi 100.000. Kemudian bajunya.
Nah, bajunya di sini 50.000. Nilai tambahnya berapa? 50.000 dikurangi 26.000, yaitu 24.000. Dikalikan dengan 10 kuantitasnya, yaitu 240.000. Kemudian jumlahnya. Berapa jumlahnya? Yaitu 100. Total harga dari jumlah keseluruhan ya, yaitu 104.000. Nah, berapa nilai tambahnya? Yaitu 50.000. Dikalikan dengan jumlahnya, yaitu 10. Yang artinya totalnya menjadi 500.000 untuk 10 unit. Untuk jumlah 10 gitu ya. Jadi berapa pendapatannya? Yaitu 500.000 di sini. Ini baru jumlah dari produk pertama. Belum produk kedua. Nah, itu nanti dijumlahkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada metode pendapatan. Nah, saudara sekalian, untuk menghitung metode dari pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi. Seperti yang kita sudah pelajari ya, ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, itu udah awal ya. Kalau lupa silakan dibuka lagi catatannya. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjumlahkan pendapatan dari balas jasa faktor produksi selama 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usahanya. Nah, di sini rumusnya bagaimana? Yaitu pendapatan sama dengan R. Apa itu? R, rent atau sewa. Kemudian dijumlahkan dengan W-nya, yaitu upahnya, wage-nya ya. Kemudian I kecil. Apa I kecil? Yaitu interest atau bunganya. Dan di plus dijumlahkan dengan P, yaitu profit atau laba yang didapatkan. Agar tidak bingung, kita masuk kepada contoh soal. Nah, ini soalnya. Perhatikan data berikut, saudara sekalian, yaitu yang pertama ada upah, jumlahnya 250. Kita pakai angka kecil saja. Kemudian impornya jumlahnya 500, ekspornya 200, labanya 980, konsumsinya 800, investasi 600, pengeluaran pemerintah 620, pendapatan sewa 280, pendapatan bunga 680. Nah, diminta untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Oke, kita lihat di sini rumusnya. Nah, di sini rumusnya seperti di awal tadi, Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, karena ada banyak yang diketahui di sini, maka kita gunakan saja yang memang dibutuhkan di dalam formulanya atau di dalam rumusnya. Yang pertama R. Apa itu tadi? Rent, yaitu sewa. Mana pendapatan sewa? Oh, ini. Oke, 280. Kita inputkan ke sini ya. Kemudian W-nya. Wage-nya. Wage-nya 250. Apa itu wage? Yaitu upah yang didapatkan. Oke, kita pakai ini ya. Tadi pendapatan sewa ini. Kemudian selanjutnya I. I tadi itu apa? Interest. Apa interest? Pendapatan dari bunga. Nah, ini 680. Oke, udah bener ya, 680. Kemudian P. Nah, apa itu P? 980, yaitu P tadi adalah laba. Yaitu 980. Totalnya berapa? Total pendapatan nasionalnya yaitu 2.190. Nah, ini dari metode pendapatan. Selanjutnya, nah ini saudara sekalian dengan metode pengeluaran. Nah, bagaimana dengan metode pengeluaran? Nah, perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, seperti rumah tangga, pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri dari suatu negara itu, dan dalam periode tertentu. Gitu. Jadi periodenya harus sama nih. Kalau ngambil dari pengeluaran dari rumah tangga, ya udah periodenya 2 tahun 2020, ya udah tahun 2020 semua. Baik pengeluaran pemerintah, gitu. Jadi tidak boleh kalau ngambil datanya yang rumah tangga 2020, terus kemudian dari pengeluaran pemerintah ngambil 2021,
itu tidak bisa dilakukan perhitungan karena berbeda periodenya. Nah, oke. Selanjutnya, jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi itu terdiri dari apa? Jadi, ini nanti dilihat dari rumah tangganya itu dilihat dari konsumsinya. Baik di pemerintah juga konsumsinya bagaimana ya. Kemudian masyarakat luar negeri konsumsinya bagaimana. Kemudian pengeluaran untuk investasinya. Bagaimana di rumah tangga, bagaimana di pemerintah dan perusahaan, bagaimana di masyarakat luar negeri. Kemudian pengeluaran pemerintahnya, pengeluaran untuk ekspor dan impornya. Nah, saudara sekalian, rumusnya bagaimana? Kemudian, yaitu pendapatan nasional sama dengan C, apa itu tadi C? Yaitu pengeluaran untuk konsumsi, I dijumlahkan dengan I, yaitu investasi, dijumlahkan dengan G, pengeluaran pemerintah, G, dijumlahkan dengan X, yaitu ekspor, dan baru dikurangi dengan impornya. Min M itu tadi ya. Nah, agar tidak bingung, kita masuk saja ke dalam contoh soal. Nah, kita perhatikan soal berikut. Nah, ini tadi adalah data yang kita sudah miliki di perhitungan sebelumnya. Di perhitungan sebelumnya, saudara kita sudah bisa lihat. Nah, namun kita gunakan yang memang akan kita gunakan saja dengan metode pengeluaran. Oke. Nah, metode pengeluaran itu butuh C, I, G, X, dan M. Ya, ekspor impor. Nah, kita ambil aja datanya di sini. Misalkan, C, konsumsinya 800. Mohon maaf, kita lihat di sisi sebelah kiri. Konsumsi 800, oke. I tadi, ini I besar ya. Kalau I kecil tadi kan interest bunga. Ini I besar yaitu investasinya. Yaitu 600. Oke, kita masukkan, kita input. Kemudian G, pengeluaran dari pemerintah, government. 620. Oke, kita masukkan 620. Dijumlahkan dengan X-nya. Apa X itu tadi? Yaitu ekspornya dikurangi dengan impornya. Nah, ekspornya berapa? 200 di sini. Kemudian impornya berapa? 500. Nah, ditemukan angka 1720. Maka pendapatan nasional dengan metode pengeluaran dijumlahkan ditemukan angka 1720. Demikian saudara sekalian tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Baik, saudara sekalian, kita sudah berada di ujung materi, dan ini merupakan materi dari pendapatan nasional. Silakan untuk mengisi absensi, dan untuk materi-materi yang masih kurang jelas dan perlu pembahasan lebih lanjut, silakan dibahas di grup WhatsApp kita atau di komen di video ini ya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.